Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Bagas Putra dengan NIM 91C21002 ingin mempresentasikan materi tentang patofisiologi cedera otot, tendon, dan ligamen dan regio ekstremitas atas. Baik, langsung saja. Yang pertama, cedera otot. Cedera otot adalah suatu kondisi ketika serat otot mengalami kerusakan atau robekan akibat tegangan yang berlebihan pada otot atau akibat penggunaan otot yang berlebihan secara berulang. Yang kedua, gejala cedera otot meliputi nyeri, bengkak, dan kekakuan pada area yang terkena cedera. Yang ketiga, ada dua jenis cedera otot, yaitu cedera otot akut dan kronis. Faktor cedera otot antara lain kecelakaan, tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum berolahraga. Cedera tendon. Yang pertama, cedera tendon adalah cedera yang terjadi pada tendon atau urat yang menghubungkan otot dengan tulang. Yang kedua, faktor penyebab cedera tendon, usia lanjut, kelebihan berat badan atau obesitas, dan tekanan berulang-ulang saat melakukan olahraga. Yang ketiga, macam-macam cedera tendon antara lain cedera tendon suprasipinatus, yang kedua lateral episiodenilitis, yang ketiga medial episiodenilitis. Cedera ligamen. Yang pertama, cedera ligamen adalah cedera yang terjadi pada ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang satu dengan yang lainnya. Biasanya terjadi pada lutut, bahu, dan siku. Yang kedua, faktor penyebab cedera pada ligamen adalah perubahan gerakan secara tiba-tiba saat melakukan aktivitas olahraga, mengalami benturan keras di area yang terdapat ligamen, tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum melakukan aktivitas olahraga, berjenis kelamin wanita karena perbedaan anatomi dan kekuatan otot dengan pria, dan lain-lain. Regio ekstremitas atas. Regio ekstremitas atas mengacu pada bagian atas tubuh manusia, termasuk lengan atas, bahu, tangan, dan pergelangan tangan. Sistem sirkulasi regio ekstremitas atas. Yang pertama, arteri. Arteri dibagi menjadi arteri brachialis, yaitu arteri utama di lengan atas dan berjalan dari bagian dalam siku menuju pergelangan tangan. Arteri radialis dan ulnaris adalah dua arteri yang berjalan di sepanjang lengan bawah. Yang kedua, vena brachialis adalah vena utama yang membawa darah kembali dari lengan atas ke jantung. Vena radialis dan ulnaris. Vena radialis dan vena ulnaris mengikuti jalur arteri yang sesuai dari membawa darah kembali dari lengan bawah dan tangan ke jantung. Yang ketiga, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena, berfungsi untuk pertukaran zat-zat di antara lain jaringan dan sel-sel tubuh. Sistem saraf regio ekstremitas atas. Yang pertama, saraf brachialis. Saraf utama yang mengandalkan gerakan otot dan mengirimkan sensasi dari lengan atas. Saraf ini berasal dari akar saraf tulang belakang C5T1 dan terletak di dalam lengan atas. Yang kedua, saraf radialis. Saraf radialis berjalan sepanjang lengan atas dan membantu mengendalikan gerakan otot di lengan atas dan tangan. Saraf median. Saraf ini mengendalikan sejumlah otot di lengan atas dan tangan. Saraf ini juga bertanggung jawab atas sebagian besar sensasi di tangan, termasuk jari-jari tengah, jari manis, dan ibu jari. Yang keempat, saraf ulnaris. Saraf ulnaris berjalan sepanjang lengan bawah dan memberikan sensasi pada sisi kelingking dan setengah dari jari manis. Saraf ini juga mengendalikan beberapa otot kecil di tangan. Yang kelima, saraf muskulokutaneus. Saraf muskulokutaneus memberikan kontrol otot bagi beberapa otot di lengan atas dari memberikan sensasi pada bagian luar lengan atas. Yang keenam, saraf aksilari.
Saraf aksilari mengandalkan otot-otot di bahu dan memberikan sensasi pada daerah di sekitar bahu. Yang ketujuh, saraf suprakapular. Saraf suprakapular mengendalikan beberapa otot di bahu dan menyediakan sensasi di sekitar bagian atas bahu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.